Usai mendaftar ke KPU sebagai cawapres Ganjar Pranowo, Mahfud MD menemui Presiden Joko Widodo di Istana. Banyak hal yang dibicarakan Mahfud dengan Presiden Jokowi. Bacawa Pres Mahfud MD yang juga Menko Polhukam RI hari ini menyambangi istana untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Ia tiba di komplek istana sekitar pukul 15.17 waktu Indonesia Barat. Ini merupakan pertemuan pertama dengan Presiden pasca Mahfud mendaftar ke KPU sebagai Bacawa Pres Ganjar Pranowo. Mahfud tidak menampik ataupun membenarkan bahwa ia bertemu Jokowi untuk meminta izin berlaga pada Pilpres 2024. Ya biasa kan ketemu presiden. Ini yang Kan menteri biasa rutin ketemu presiden. yang minta izin kemarin ya, Ya Pak? banyak hal lah. Udah gitu aja. Sipap. Pak, bukan pamitan kan ya? Aduh. Pertemuannya dengan Presiden membicarakan banyak hal. Sebelumnya, Mahfud belum dapat bertemu dengan Jokowi karena Presiden lawatan kerja ke Cina dan Arab Saudi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gibran Rakabuming Raka akan mendaftar sebagai Bacawa Pres mendampingi Prabowo Subianto ke Komisi Pemilihan Umum hari ini. Gibran pun meminta didoakan agar pendaftarannya berjalan lancar. Wali Kota Solo yang menjadi Bacawa Pres Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, mengaku telah mengajukan izin 2 hari untuk mendaftar ke KPU hari ini. Kemarin Gibran masih bertugas untuk mengikuti sidang paripurna di DPRD Kota Solo. Sementara menurut Kepala Bagian Protokol Komunikasi dan Administrasi Pimpinan Setda Kota Solo, Herwin Nugroho, Gibran mengajukan izin selama 2 hari yaitu Rabu dan Kamis untuk mendaftarkan pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024. Besok mendaftar gimana Mas? Besok mendaftar persiapannya gimana Mas? Ya itu akan bahas izin 2 hari. Ya, Mas ya. Berangkatnya kapan Mas? Paripurna ya, paripurna. Berangkat Jakartanya? Paripurna dulu ya, sidang paripurna ya. Kan Kemarin udah dapat restu dari Pak Jokowi dan Bu Iriana gimana? Udah dapat restu dari Pak Jokowi dan Bu Iriana? Mohon doanya ya. ya, berangkat. Izin. Izinnya apa? Itu cuti apa gimana Mas statusnya Mas? Izin. Cuti itu kan tanahnya nanti kalau kepala Kampanye. daerah itu cuti itu hanya untuk kampanye. Dan ini kan belum masa kampanye. Oh, jadi izin hanya untuk pendaftaran itu aja ya? Untuk mengikuti pendaftaran proses. Pendaftaran besok. Izinnya 2526. 2 hari ya. Betul. Izin mengikuti proses Pemilihan umum presiden wakil presiden. Diajukan kapan itu Mas? Mulai diajukannya Keputusan Prabowo Subianto memilih Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal calon wakil presidennya di usia 36 tahun dan masih merupakan kader PDI Perjuangan menuai kontroversi. Tak sedikit yang menilai ini menerabas etika politik. Nama yang tadinya rasanya mustahil diusulkan menjadi bakal calon wakil presiden karena faktor usia yang terlalu muda dimunculkan Partai Golkar. Semua berawal usai MK membuat putusan memperbolehkan seseorang menjadi capres atau cawapres meski belum genap 40 tahun asalkan pernah menjadi kepala daerah. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Ya, Gibran Rakabuming Raka, wali kota Solo ini diusulkan menjadi bakal calon wakil presiden oleh Partai Golkar di usia 36 tahun. Padahal Gibran merupakan kader dari PDI Perjuangan. Namun dari putusan MK yang mengikat inilah dinamika terjadi. Putra sulung Presiden Joko Widodo yang diusulkan PDI Perjuangan menjadi wali kota Solo ini bahkan belakangan dimasukkan dalam juru kampanye untuk bakal calon Presiden Ganjar Pranowo. Berubah arah
mendampingi bakal calon presiden dari koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto. Dengan pengalamannya menjadi kepala daerah, Gibran memenuhi persyaratan yang baru diputuskan MK, meskipun belum 40 tahun. Prabowo Subianto mendeklarasikan calon wakil pilihannya. Sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari koalisi Indonesia Maju. Perubahan arah Gibran ini mendapat reaksi dari netizen Indonesia. Tak sedikit yang mengkritik pencalonan Gibran karena dinilai berbeda dengan langkah awal politiknya. Pakar politik LIPI juga menyoroti pernyataan Gibran yang sempat beberapa kali membantah pencalonan dirinya, termasuk tidak mengurus SKCK untuk menjadi calon wakil presiden. Dan Anda tahu Gibran kan mengatakan saya nggak pernah ngurus SKCK. Memang benar, nggak salah dia. Tapi kan SKCK itu ternyata bisa diserahkan sampai 3 November ya. Jadi itu sampai setelah pendaftaran selesai. Masih menjadi bagian dari PDI Perjuangan, namun dicalonkan dan maju sebagai bakal calon wakil presiden dari partai lain. Lantas, benarkah ini merupakan manuver politik yang terabas etik? Apapun itu, pada akhirnya rakyatlah yang menilai dan akan menentukan pilihannya. Pemirsa, Pusat Studi Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang merilis hasil survei elektabilitas Capres-Cawapres 2024. Capres Ganjar Pranowo menjadi yang tertinggi di antara capres lainnya, pilihan warga Jawa Timur. Sementara untuk Cawapres Mahfud MD yang menjadi yang tertinggi dari beberapa calon wakil presiden lainnya. Pusat Studi Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang merilis hasil survei elektabilitas Capres-Cawapres 2024. Capres Ganjar Pranowo menjadi yang tertinggi di antara capres lainnya. Pilihan warga Jawa Timur, Ganjar juga populer di kalangan santri dengan 38,8% memilih kader PDIP ini. Sementara untuk Cawapres, Mahfud MD yang menjadi yang tertinggi dari beberapa calon wakil presiden lainnya, yaitu Khofifah Indar Prawansa, Muhaimin Iskandar, Erick Thohir, Ridwan Kamil, AHY, dan Yeni Wahid. Gibran berada di urutan ke-8 pilihan warga Jawa Timur. Survei dilakukan menggunakan 1.000 responden yang tersebar pada 100 kelurahan atau 36 kota, kabupaten di Jawa Timur. Hitungannya kalau Gibran itu masih berada di bawah. Jadi kalau diurut ya, capres berdasarkan top of mind itu kan ada Mahfud MD, kemudian ada Khofifah, baru kemudian Muhaimin Iskandar. Setelah Muhaimin ada Erick Thohir, ada Ridwan Kamil, Erick Thohir, baru kemudian ada AHY, ya. Setelah AHY baru kemudian ada Yeni Wahid, ya. Setelah Yeni Wahid baru ada Gibran. Itu berdasarkan preferensi ya dan kecenderungan masyarakat Jawa Timur gitu ya. Gibran masuk pada urutan terakhir. Survei dilakukan selama 1 bulan penuh pada September 2023 dengan sampling error kurang lebih 3,1%. Dari Surabaya, Jawa Timur, Raham Ilayasan, Ayunis melaporkan. Pemirsa, bakal calon presiden yang diusung Partai Perindo Ganjar Pranowo memastikan nama Gibran Rakabuming Raka tak masuk dalam struktur tim pemenangannya. Ganjar juga meyakini Gibran tidak akan menggunakan fasilitas negara untuk menangkan kubunya. Nama Gibran Rakabuming Raka dipastikan tidak masuk dalam struktur tim pemenangan Ganjar. Padahal sebelumnya Gibran selaku kepala daerah telah mendapat mandat PDI Perjuangan untuk menjadi juru kampanye nasional. Meski menjadi rival, namun Ganjar tidak khawatir. Ganjar pun meyakini Gibran selaku anak Presiden Joko Widodo tidak akan memanfaatkan fasilitas negara untuk memenangkan kubunya. Pak Presiden yang akan melakukan itu. Mas Gibran tidak di TPN kok.
Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka menyatakan siap maju menjadi bakal calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Padahal hingga kini Gibran masih berstatus sebagai kader PDI Perjuangan. Masyarakat pun menantikan langkah yang akan diambil PDIP terhadap Gibran. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Presiden Jokowi tegaskan hubungannya dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati baik-baik saja. Jokowi juga tepis dirinya terlibat dalam penetapan Gibran sebagai bacawa pres Prabowo Subianto. Isu keretakan antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri beredar di masyarakat. Majunya Gibran sebagai bakal calon wakil presiden dari Prabowo Subianto dinilai memicu ketegangan antara keduanya. Namun isu ini dibantah Presiden Jokowi. Jokowi tegaskan hubungannya dengan Megawati baik-baik saja. Presiden juga menepis keterlibatannya dalam penetapan Gibran sebagai bacawa pres Prabowo. Baik-baik saja. Ya, itu kan masyarakat yang menilai, dan dalam pemilihan pun baik itu di pilkada, di pilihan wali kota, pilihan bupati, pilihan gubernur, pilihan presiden, itu semuanya yang memilih itu rakyat, yang menentukan itu rakyat, yang mencoblos itu juga rakyat, bukan kita, bukan elit, bukan partai. Ya, itulah demokrasi. Putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, memastikan maju sebagai bacawa pres dalam kontestasi Pilpres 2024. Gibran maju sebagai bacawa pres dari Prabowo Subianto. Majunya Gibran menjadi perhatian. Pasalnya Gibran bisa diajukan sebagai bacawa pres setelah Mahkamah Konstitusi menetapkan syarat pengalaman sebagai alternatif selain batas usia. Dengan kata lain, Gibran yang menjabat wali kota Solo bisa maju dalam Pilpres 2024 meski belum genap berusia 40 tahun. Dari Jakarta, Giselia Nurrahma, Distriawan iNews melaporkan. Pemirsa, tindakan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan uji material terkait batas usia Capres dan Cawapres ini dikecam Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Nusantara. Mahasiswa menilai putusan MK telah memicu kegaduhan serta bertentangan dengan rasa keadilan dan aspirasi dari masyarakat. Kekecewaan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang memuluskan langkah dinasti politik Indonesia digelar BEM Nusantara dalam aksi serentak jilid 2 di Gambir, Jakarta Pusat. Independensi Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung konstitusi patut dipertanyakan setelah mengabulkan permohonan uji material ihwal batas usia Capres dan Cawapres. Dampak dari putusan MK, menurut mahasiswa telah menimbulkan kegaduhan di antara masyarakat karena hanya ditujukan untuk kepentingan segelintir orang jelang pemilu 2024. Sudah jelas di situ bahwa ada unsur dan intervensi politik yang dilakukan oleh Anwar Usman untuk kemudian meloloskan gugatan ini. Sehingga kami menyatakan bahwa undang-undang ini kan tidak sama dengan undang-undang KPU. Harusnya juga dibahas dengan legislator dan ini berseberangan dengan undang-undang KPU. Di Surakarta, Jawa Tengah, kolaborasi mahasiswa UNS menggelar diskusi terbuka untuk menyingkapi putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia Capres dan Cawapres. Dalam diskusi, Presiden BEM Fakultas Hukum UNS Muhammad Fagastia menyatakan tidak ada urgensi mengubah Undang-Undang Pemilu. Sementara dosen hukum UNS Isharyanto membahas substansi dan dampak dari putusan MK yang ditengarai menjadi karpet merah untuk Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, yang maju sebagai Cawapres.
Ketua Mahkamah Konstitusi Arwan Usman melantik 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Ketiga anggota MKMK akan menyelidiki kasus dugaan penyelenggaraan etik yang diduga dilakukan Anwar Usman. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman melantik 3 anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Ketiga anggota Majelis Kehormatan MK adalah mantan Ketua MK Jimmy Asidik yang mewakili tokoh masyarakat, Bintan Saragih yang mewakili kelompok akademisi, dan Hakim MK aktif Wahidudin Adams. Sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, saya sekali lagi memberikan dukungan agar Majelis Kehormatan dapat bekerja secara independen, imparsial, dan tidak boleh diintervensi oleh siapapun, termasuk saya selaku Ketua Mahkamah Konstitusi. Majelis Kehormatan MK dibentuk untuk menyelidiki dugaan pelanggaran etik yang diduga dilakukan Ketua MK Anwar Usman. Pasalnya, ketukan palu Anwar Usman pada 15 Oktober 2023 yang mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres dengan menambahkan syarat berpengalaman sebagai kepala daerah, kasat mata dinilai publik sebagai bentuk tanda cinta kasih paman kepada keponakan. Dalam hal ini, Gibran Rakabuming Raka. Tentu saja kita masih terus berharap kepada MK agar tetap bisa menjaga independensinya, karena dalam konteks pemilu ini bukan yang terakhir. Kita masih membutuhkan MK kalau kemudian ada sengketa di kemudian hari. Sentimen negatif publik mengalir deras atas intrik politik dengan menjadikan Gibran sebagai calon wakil presiden. Nama Gibran menjadi pergunjingan di lini masa. Narasi konflik kepentingan keluarga, bak gajah di pelupuk mata. Pelesetan Mahkamah Konstitusi menjadi Mahkamah Keluarga, warawiri di telinga. Kini dalam kurun waktu 1 bulan, Majelis Kehormatan MK akan menentukan apakah Ketua MK sekaligus paman Gibran melanggar etik atau tidak. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo mengungkapkan kemungkinan reshuffle kabinet akan dilakukan hari ini. Posisi Menteri Pertanian yang sebelumnya ditempati Syahrul Yassin Limpo pemirsa akan diganti menteri yang baru. Reshuffle kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo hampir dipastikan akan terjadi. Informasi ini didapatkan dari Presiden Joko Widodo saat ditemui dalam kegiatan Investor Summit 2023. Presiden menyampaikan telah melakukan persiapan reshuffle yang akan diumumkan pada minggu ini. Pos menteri yang akan diganti adalah Menteri Pertanian. Ada kemungkinan sudah bertemu dengan Bu Megawati. Reshuffle kabinet cukup ya, teman-teman. Reshuffle kabinet kapan? Mungkin minggu ini. Terima kasih teman-teman. Ketemu Pak Mahfud, Pak. Terima kasih, terima kasih. Baru disiapkan. Pos apa Pak? Pos menteri apa yang akan reshuffle Pak? Pos Menteri Pertanian. Posisi Menteri Pertanian saat ini diisi oleh Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, setelah Menteri Pertanian sebelumnya Syahrul Yassin Limpo menjadi tersangka oleh KPK atas dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di Kementerian Pertanian. Relawan dari berbagai daerah menyatakan dukungan kepada pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dukungan digelar mulai dari doa bersama hingga nonton bersama. Relawan Kiai dan Nyai se-Jakarta Selatan berkomitmen mendukung bakal Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam kontestasi Pilpres 2024. Mereka turut mendoakan pasangan Ganjar Mahfud MD dalam kegiatan wisata religi ke Makam Keramat Habib Luar Batang, Jakarta, dan Makam Keramat Empang di Bogor, Jawa Barat. Kami dari Komunitas Spektrum Jawa Timur menyerahkan masyarakat. Dukungan kepada bakal Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD datang dari sejumlah sopir yang tergabung dalam komunitas truk dukung Ganjar di Pasuruan, Jawa Timur. Ganjar Mahfud dinilai terbukti telah memberantas pungli dan anti terhadap korupsi yang merusak tatanan kehidupan negeri. Itu apa sih Bu?
Sementara itu, komunitas sopir truk Jawa Barat memiliki cara unik untuk mensosialisasikan bakal Capres-Cawapres Ganjar Pranowo, Mahfud MD kepada masyarakat luas. Relawan mengadakan kegiatan nonton bareng film Sayap-Sayap Patah dan dokumenter tentang sosok ayah Ganjar di Desa Binakarya, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut. Di Wonosobo, Jawa Tengah, warga Dusun Banaran, Desa Kayugiang, Kecamatan Garung berkomitmen mendukung bakal Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD di Pilpres 2024. Dalam sarasehan bersama relawan Pena Mas Ganjar, warga menilai banyak program dan kebijakan Ganjar yang berpihak kepada rakyat kecil, termasuk petani, salah satunya lewat kartu tani. Warga Desa Sunu, Amanatun Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur menggelar ritual adat bersama di depan patung Jokowi di puncak Gunung Sunu. Mereka menitip doa untuk persatuan Indonesia serta menolak keinginan berbagai pihak yang ingin menjerumuskan Jokowi dengan memaksakan Gibran sebagai calon wakil presiden. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ketua DPP Pemuda Perindo ajak para anak-anak muda Kota Medan, Sumatera Utara untuk memilih calon presiden yang bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045 mendatang. Capres Partai Perindo Ganjar Pranowo dinilai sebagai sosok yang paling tepat untuk memimpin Indonesia menuju Indonesia Emas. Sebagai penentu arah bangsa ke depan, anak muda diminta untuk turut berperan aktif dalam menyukseskan pemilu 2024 mendatang. Memilih calon presiden menjadi salah satu poin penting untuk meneruskan pembangunan Indonesia menuju negara maju. Nama Capres Partai Perindo Ganjar Pranowo dinilai sebagai sosok yang paling layak untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 mendatang lewat segudang pengalamannya dalam memimpin Jawa Tengah 10 tahun terakhir. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum DPP Pemuda Perindo, Michael Victor Sianipar, pada diskusi publik yang digelar Langkah Anak Muda Republik Indonesia atau LARI dengan tema Kenapa Anak Medan Harus Pilih Ganjar di Kota Medan, Sumatera Utara. Tentu masih ada waktu 4 bulan ke depan untuk bisa mempelajari calon-calon yang ada. Tapi kalau kita lihat rekam jejak, kita lihat pemikiran, kita lihat dari integritas yang dimiliki, ya Pak Ganjar Pranowo adalah sosok yang paling siap dan paling tepat untuk memimpin Indonesia. Partai Perindo telah menentukan sikapnya untuk mendukung pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD pada Pilpres 2024 mendatang. Partai Peduli Rakyat Kecil ini yakin bisa berjalan seiring dengan pasangan Ganjar Mahfud untuk mencapai Indonesia lebih sejahtera. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejuta manfaat untuk rakyat, relawan Ganjar Mahfud MD menggelar beragam kegiatan di sejumlah daerah. Mulai dari senam sehat, festival fashion Islami, hingga pelatihan robotika untuk milenial. Relawan santri dukung Ganjar gencar mensosialisasikan gaya hidup sehat dengan menggelar senam bersama di Kecamatan Tenggarong, Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Kegiatan ini juga perwujudan komitmen relawan untuk mengkonsolidasikan dukungan terhadap bakal Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD. Di Bandung, Jawa Barat, para alumni Universitas Pendidikan Indonesia, ITB dan Unpad yang tergabung dalam relawan Ganjar Tivity menggelar Fun Football. Fun Football ini menjadi ajang silaturahmi antar komunitas pemuda sekaligus sosialisasi pasangan Ganjar Mahfud MD sebagai bakal Capres-Cawapres periode 2024-2029. Generasi alumni muda Universitas Brawijaya, ITS, dan UNER yang tergabung dalam relawan Ganjar Kreasi menggelar pelatihan robotika di Probolinggo, Jawa Timur. Dalam pelatihan ini, para milenial dijelaskan tentang sejarah perkembangan robotika hingga cara pembuatan robot, mulai dari perencanaan desain, pemrograman, sampai pengujian.
Gerakan Relawan Ganjar Pranowo Ronggolawe atau GRP menggelar Festival Fashion Islami dan Teatrikal Resolusi Jihad di lapangan BMT, Tuban, Jawa Timur. Diikuti puluhan pegiat industri seni dan fashion, kegiatan ini sebagai momentum dalam memperkuat budaya keislaman di Indonesia, serta mengenalkan sosok bakal Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD kepada masyarakat. Warga Goa, Sulawesi Selatan optimis penegakan hukum akan berjalan dengan adil dan merata jika dipimpin bakal Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD. Hal ini disampaikan simpatisan Ganjar Mahfud yang tergabung dalam Gerakan Pemuda dan Perempuan Goa di pagelaran seni tradisional Bugis Makassar.